keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi pada Family Bible Reading Journey, dan pada malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ezra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14 hingga ke-28a. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh melewati hari ini hingga malam ini. Dan Bapa, pada malam ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada malam ini diambil dari kitab Ezra pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14 hingga ke-28a. Dengan judul perikop yang masih sama dengan perikop hari sebelumnya, yaitu Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem, dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu, haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba Allah dikenakan pajak, upeti, atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu. Dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja
harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukum penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah menggunakan orang yang tidak mengenal Dia untuk memberi perintah kepada Imam Ezra. Dan bagaimana Imam Ezra begitu dikasihi oleh Raja Artasasta. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Allah berkuasa di atas segala kuasa yang ada di muka bumi. Allah bisa membalikkan keadaan. Orang yang tidak mengenal Allah bisa memiliki kerinduan, bisa memiliki keinginan untuk mengembalikan rumah Allah. Dan di dalam kehidupan kita ini pun, kita harus pahami bahwa Allah berdaulat di dalam hidup kita. Allah bisa membalikkan setiap keadaan dalam kehidupan kita. Dan baiklah kita harus tetap taat seperti Imam Ezra. Mengasihi Allah seutuhnya. Dan selalu memberikan yang terbaik untuk Allah. Biarlah kita selalu meminta pertolongan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita agar kita menjadi benar di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini yang menunjukkan kekuasaan-Mu, kedaulatan-Mu yang tidak dapat dipungkiri oleh setiap manusia. Dan Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk dapat menyiarkan kasih-Mu, kuasa-Mu bagi setiap orang yang kami temui. Dan biarlah Kau mampukan kami untuk selalu dengar-dengaran kepadamu, untuk selalu setia kepadamu dalam pembacaan firman-Mu dan juga dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pemirsa, pendengar YouTube channel ini Tuhan, agar mereka boleh memiliki kerinduan untuk terus mencari suara-Mu dalam pembacaan firman. Dan juga mereka selalu datang kepadamu dalam setiap doa-doa. Sehingga mereka boleh terus mendengar dan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudaraku, sekian pembacaan kita pada malam ini dan kita akan melanjutkannya pada esok malam. Tetap setia pada pembacaan Alkitab bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.